Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, puji dan syukur kembali kita hadirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan karunia yang kita bisa diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk berubudiyah kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut setia beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada hukum pagi ini judul hukum kita adalah tatkala rasa malu hilang. Dalam ajaran Islam menempatkan rasa malu sebagai penyusun keimanan, yaitu bagian dari cabang keimanan. Sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatu anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya iman mempunyai 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan malu merupakan salah satu cabang dari iman. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi, yang artinya malu adalah suatu sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau kurang sopan. Malu merupakan salah satu akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji, dan malu adalah bagian dari iman dari seseorang. Hadis riwayat Al-Hakim. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, betapa pentingnya rasa malu yang harus dimiliki seorang. Karena kalau seorang tidak memiliki rasa malu, mereka akan berbuat sekehendak hati. Malu merupakan kekuatan diri untuk menseleksi apakah pantas perbuatan suatu perbuatan atau tidak. Kalau seorang tidak memulai malu, maka perbuatan mereka tidak terdeteksi. Dalam menjalankan kehidupan ini, seseorang akan mendasarkan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai yang ada pada adat istiadat dan aturan kesopanan, sopan santun, dan bahkan mereka akan berpedoman kepada ajaran yang mereka perlu. Kalau seorang yang tidak mulai masa malu, mereka akan mengabaikan semua nilai-nilai tersebut. Mereka akan berbuat sesuai dengan keinginannya, sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan standar nilai-nilai yang kita anut seperti nilai kesopanan, adat istiadat, dan nilai agama. Kemudian begitu pentingnya malu adalah merupakan cabang dari keimanan, dan pertanda seorang yang beriman adalah orang yang menyandang rasa malu. Kalau seorang tidak mempunyai rasa malu, berarti tidak sempurna keimanannya. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digambarkan oleh hadis Nabi tadi, bahwasanya faktor dan indikator suatu ukuran orang beriman atau tidak beriman, salah satunya adalah rasa malu. Dengan demikian, rasa malu begitu pentingnya bagi kita dalam kehidupan kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al hayatu wal imanu kurina jami'a fa in rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Artinya iman dan malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan kondisi.
Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun akan sirna. Hadis riwayat Al-Hakim. Setiap orang akan berpotensi kehilangan rasa malu, di mana mereka tidak mengenal tingkat pendidikan, tingkat umur, tingkat jabatan, semua akan berpotensi untuk kehilangan rasa malu. Padahal rasa malu itu yang ada pada diri seorang memberikan tameng bagi mereka untuk menseleksi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama, kaidah adat istiadat, dan tidak kesopanan dan kesantunan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian bagi yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan yang tidak mempunyai rasa malu, maka anggap itu adalah suatu hal yang baik bagi mereka. Padahal orang lain memandang tidak baik, karena standar keimanan bagi seseorang dan standar rasa malu itu ada yang kita perlu atau yang kita anut, seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin sebagai contoh, di bulan Mei di daerah kita, di daerah Pasar Ambacang Uranji, tangkap nenek-nenek oleh tim Kelewang Polresta Padang. Apa ditangkapnya? Karena mereka berjudi tidak di saat pada para kaum lelaki sholat Jumat. Nenek-nenek ini sudah beruban semua, sudah berumur 60 tahun ke atas, yaitu main judi remi. Sehingga ini sangat memalukan kita, secoreng muka kita di dunia agama kita. Bahasanya di kota Padang ini ada nenek-nenek yang sudah beruban 60 tahun ke atas ditangkap bermain judi remi. Inilah sangat memalukan. Kalau kita sebutkan satu persatu, banyak lagi yang mungkin tidak bisa kita sebutkan. Salah satu contoh lagi yang pernah saya sebutkan, ada seorang mantan calon legislatif atau mantan calon caleg yang memperkosa anaknya sehingga anaknya hamil di daerah Padang Pariaman. Itulah gambaran rasa malu kalau tidak ada di muka bumi ini, kalau tidak ada di dalam diri seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bagi orang yang masih peka terhadap nilai-nilai akan menjunjung tinggi bahwasanya rasa malu itu merupakan tameng bagi kehidupan, mereka akan memandang orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu adalah perbuatan yang tidak baik. Mereka menganggap tidak perlu mereka menyatakan bahwasanya rasa malu itu ditampakkan di muka bumi ini atau di layak ramai, sehingga mereka merasa orang-orang yang demikian harus diberi peringatan, harus diberi bantuan untuk mereka agar rasa malu itu masih ada di dalam diri mereka. Salah satunya adalah dengan memberikan pengajaran agama, memberikan kesopanan dan bentuk dari kecil bahwasanya ini perbuatan yang tidak baik dan ini tidak baik. Itulah yang harus kita lakukan. Perlunya pendidikan di awal kehidupan, di masa dini, di masa manusia, melalui pendidikan PAUD atau pendidikan TK sampai berjenjang pendidikan ke mahasiswa. Rasa malu itu tetap harus ditanamkan sehingga kehidupan ini bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama, apa yang dikehendaki oleh adat istiadat, apa yang dikehendaki kesopanan santunan, sehingga manusia itu membuat rasa malu tertanam di dalam diri mereka. Sebagaimana Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang didapat manusia dari kalimat kenabian yang pertama adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini seolah-olah Nabi menyuruh, padahal maknanya adalah Nabi melarang. Kalau seandainya kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Artinya Nabi akan melepas tangan kalau seorang mempunyai rasa malu tidak ada lagi di dalam dirinya, maka tanggung jawablah sendiri perbuatan-perbuatan itu di muka Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mari kita tingkatkan rasa malu. Malu adalah bagian keimanan. Malu akan membawa kita ke surga. Kenapa? Karena malu adalah bagian iman. Orang yang beriman
akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.